Halo Bapak Ibu guru semuanya, berjumpa lagi dengan saya Pak Anggi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membersamai Bapak Ibu untuk membuat MPI ya dengan menggunakan aplikasi Lumi. Nah, aplikasi yang sebelumnya sudah diinstal, Bapak Ibu tinggal klik saja 2 kali ya yang ada di desktopnya. Kemudian di sini ada 2 pilihan. Kita pilih yang H5P Editor Bapak Ibu. Kemudian kita arahkan kursornya, klik yang bagian start-nya ini ya. Klik start-nya. Oke. Di sini kita pilih yang plus create new H5P. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke laman kerjanya dari Lumi ini. Tapi sebelum ke laman kerja biasanya kita memilih kontennya dulu ya, apa yang mau kita buat. Karena kita akan membuat MPI, maka kita pilih yang ini ya Bapak Ibu ya, yang presentasi. Oke, di sini kita sudah terbuka halaman kerjanya dan di bagian titel ini silakan Bapak Ibu langsung saja ketikkan judul untuk MPI-nya. Kalau saya di sini saya berikan keterangan MPI Pendidikan Pancasila, bisa juga dilengkapi dengan fase berapa. Kemudian ada diberikan keterangan ininya ya, materi pembahasannya tentang apa. Di sini materinya ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, untuk Bapak Ibu yang bagian titelnya silahkan disesuaikan ya dengan mata pelajarannya apa, kemudian fase berapa, dan sub pembahasannya apa. Setelah itu, Bapak Ibu lanjut ke sini, kita upload yang untuk gambar. Nah, untuk bisa mengupload gambar-gambar atau background atau latar ya di Lumi ini, Bapak Ibu sebelumnya harus sudah punya ini apa istilahnya storyboardnya ya. Apa dulu nih yang mau ditampilkan? Kalau saya di sini yang ditampilkan adalah cover terlebih dahulu. Nah, aset-aset itu Bapak Ibu silakan buat dulu ya. Bisa dengan Canva, kemudian bisa dengan Gemini, bisa juga dengan ChatGPT atau bisa juga dengan Claude ya. Nah, aset-aset yang sudah Bapak Ibu buat itu dikumpulkan ya dalam satu folder, baik yang berupa materi yang nanti dijadikan slide ya, jadi slide presentasi, kemudian asesmennya dan audionya dikumpulkan jadi satu. Nah, ini yang saya upload adalah untuk gambar covernya ya, latar di bagian awalnya. Nah, ketika pertama upload ukurannya belum besar ya Bapak Ibu ya, silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan, tinggal ditarik saja dari ujung ke ujung, kanan dan kirinya, supaya ukurannya full screen, sesuai dengan halaman kerja yang ada di, Luminya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan slide untuk slide berikutnya dan bisa menghapusnya juga di sini ada delete slide. Nah, di sini add slide kita akan memasukkan slide yang kedua. Kalau ada storyboardnya, Bapak Ibu bisa tahu nih, oh slide kedua yang akan saya masukkan adalah bagian menu gitu kan. Nah, di sini saya akan memasukkan menu. Kita tarik lagi, kita sesuaikan. Nah, ini menu pembelajarannya. Di dalam menu pembelajaran ini Bapak Ibu bisa kreasikan juga ada apa saja di dalamnya. Nah, tadi, saya ada 6 navigasi ya Bapak Ibu ya. Setelah itu, menu ya tadi ya, setelah menu apa di dalam menu tadi kan ada 6 navigasi, navigasi pertama itu ada panduan ya, berarti setelah menu yang kita upload adalah panduan. Kita urutkan saja Bapak Ibu. Panduan ada berapa halaman? Cuman satu, ya sudah cuman satu saja. Kemudian kita upload lagi, slide atau, latar atau background yang lainnya, terus sampai ke referensi, termasuk juga nanti di dalamnya Bapak Ibu akan mengupload latar yang nanti akan dijadikan sebagai halaman untuk kuis interaktifnya. Lakukan cara serupa ya Bapak Ibu ya, langkah-langkahnya sama untuk mengupload gambar ya seperti kita mengupload tadi yang di bagian awal untuk mengupload cover, silakan lakukan langkah yang sama Bapak Ibu sampai Bapak Ibu selesai mengupload semua aset untuk latarnya yang berupa gambar. Dan Bapak Ibu kalau bisa
untuk tombol-tombolnya ya, selain tombol tadi untuk tombol mulai di bagian cover, kemudian ada, navigasi tombol yang untuk menu pembelajarannya, pastinya di dalam slide-slide itu akan ada tombol-tombol lainnya seperti next, previous ya, kemudian home. Silakan Bapak Ibu buat desainnya dulu ya, tempelkan saja di dalam satu gambar itu, tidak usah dipisahkan. Kan ada ya yang untuk membuat tombol itu kita harus memisahkan tombolnya berdiri sendiri dalam bentuk PNG. Nah, kalau untuk di Lumi supaya lebih praktis Bapak Ibu dalam, pengerjaannya ya, dalam pembuatan MPI-nya, Bapak Ibu gabungkan saja ya tombolnya di dalam, satu gambar tadi ya, satu gambar latarnya. Oke Bapak Ibu sekarang kita coba untuk mengaktifkan interaktifnya ya. Kalau di PowerPoint atau di Canva itu ini ya Bapak Ibu, apa namanya, hyperlink ya. Nah, di sini Lumi juga punya ya hyperlink. Namun namanya, adalah Go to Slide Bapak Ibu dan, bentuk ikonnya ada di atas nih. Nah, di sini nih. Nah, di bagian toolbar. Nah, di sini kita kembali ke halaman pertama karena kita akan mengaktifkan tombol mulai. Klik Go to Slide. Di bagian ini Bapak Ibu, titelnya silakan Bapak Ibu isi, cover misalkan ya, kemudian ada go to ya, di sini go to, biarkan saja yang spesifik slide number, karena kita akan mengarahkan ke slide yang spesifik. Atau bisa juga sih dengan, menggantikan ke next slide gitu kan. Nah, karena kita pilih yang specific number, maka di sini kita berikan tujuannya mau diarahkan ke slide berapa, berarti ke slide 2. Kemudian setelah selesai, kita langsung saja klik down di bagian atas atau bisa juga di bagian bawahnya ya. Coba diklik dulu Bapak Ibu ya. Klik untuk selesai. Kita mengaktifkan interaktif yang ada di halaman pertama. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sesuaikan nih. Karena ini kotaknya kan masih ini ya, masih lebar. Belum sesuai dengan tombol mulai yang ada di slide pertama. Maka di sini kita silakan sesuaikan sendiri Bapak Ibu ya. Tinggal tarik kanan kirinya, atas bawahnya ya sampai pas ukurannya. Oke, untuk halaman pertama sudah selesai kita aktifkan navigasinya. Sekarang kita ke slide 2 ya Bapak Ibu, di slide 2 itu ada 6 navigasi. Kita aktifkan satu-satu navigasinya mulai dari, panduan ya, caranya sama tadi, kita klik bagian ikon go to slide ya, terus Bapak Ibu, berikan keterangan di titelnya ya, sama caranya seperti ini ya, seperti yang dimulai tadi tombolnya ya. Terus titelnya dikasih nama jangan lupa, biar nggak bingung. Untuk tanda aja sih sebenarnya ya. Kemudian kalau sudah jadi kita paste ya. Ini udah jadi dari panduan ya. Kita paste. Nah, ini kita tempatkan di navigasi berikutnya di tujuan pembelajaran. Kemudian kita edit aja Bapak Ibu. Kita klik, kita edit. Nah, di sini titelnya kita ganti berarti TP. Tujuannya, go to-nya masih spesifik number ya. Tujuannya ke halaman berapa itu TP. Kita copy dan paste lagi, masukkan di navigasi berikutnya ya. Setelah rapi posisinya, kita klik lagi, kemudian kita edit. Nah, kita lihat dulu nih, ada di halaman berapa materi. Kita ganti lagi titelnya, materi, spesifikasi numbernya ya sesuaikan. Kemudian kita dari sini copy paste lagi, masukkan di navigasi video. Oke, kita tempatkan posisinya supaya rapi, kita klik lagi kotak transparannya, terus kita cek di halaman berapa video itu. Oh, di halaman 16. Kita kembali ke slide 2, kita edit di bagian navigasinya ya. Titelnya kita ubah jadi video. Go to slide-nya tadi number berapa? 16. Kita copy pastekan dan posisikan lagi di navigasi berikutnya ya, yaitu di kuis. Kita cek lagi nih kuis berapa. Oh, kalau video kan tadi cuma satu halaman, berarti di kuis itu pasti halamannya ke-17 ya. Kita edit. Oke, ini dirapikan lagi kita edit. Titelnya kita ganti ya.
slide numbernya 17. Oh, tadi titelnya belum diganti nih. Kita pastikan lagi untuk referensi. Oke, di referensi itu halaman berapa? Halaman terakhir ya, 20 ya. Titelnya diganti referensi. Oke, yang kuis, oke. Ini belum saya ganti titelnya. Ya, udah selesai Bapak Ibu. Kita mengaktifkan ke-6 navigasi yang ada di menu pembelajaran. Selanjutnya kita aktifkan navigasi yang ada di halaman-halaman lainnya ya. Seperti di panduan nih. Di panduan itu ada navigasi menu. Berarti menu ini harus kita aktifkan tombolnya supaya jika siswa mengklik menekan tombol menu, maka dia akan kembali ke halaman 2 ya, halaman menu pembelajaran tadi. Oke, keterangannya ya sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk capaian pembelajaran sama, di capaian pembelajaran karena satu halaman, di sini ada satu navigasi. Navigasinya navigasi menu. Kita pastikan saja ya. Kan di halaman sebelumnya sudah ada tuh navigasi menu go to slide-nya. Kita copy dan pastekan di halaman yang memiliki tombol yang sama ya. Nanti tinggal dirapikan saja Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau sudah jadi ini misalkan go to slide navigasi menu ada yang sama semuanya, udah tinggal dipaste-paste aja. Ya kita tinggal rapikan aja nanti ininya bagian kotak transparannya itu ya, disesuaikan di bagian tombolnya gitu ya. Oke. Sekarang kita ke tombol yang ini selanjutnya. Kita pastikan saja Bapak Ibu dari tadi yang sudah kita buat ya di tombol menu, pastikan di selanjutnya, kemudian klik, kita edit saja. Di bagian titelnya berarti kita ganti ya selanjutnya. Go to-nya kita ganti yang next slide ya. Terus hilangkan ini spesifikasi numbernya. Udah tinggal klik dan oke, sini sudah aktif. Kita berikan lagi interaktifnya untuk di tombol selanjutnya yang ada di slide-slide berikutnya. Caranya ya nanti kita tinggal pastekan saja. Nah, supaya enak nanti kita pastenya kita bikin dulu yang untuk ini ya, sebelumnya ya, karena tadi kan selanjutnya, ini sebelumnya. Titelnya sesuaikan sebelumnya, terus tadi berarti diganti yang go to-nya ya. Go to-nya bukan next lagi, tapi go to-nya adalah previous. Nah, ini sudah ada nih untuk previous-nya, udah ada yang tombol interaktif untuk next-nya. Kalau sudah dibuat nih sebelum dan selanjutnya ya interaktifnya, kita tinggal pastekan saja Bapak Ibu. Nah, ini contohnya nih. Saya pastekan ke slide-slide yang ada tombol selanjutnya. Nah, itu ya. Jadi tidak usah kita ngatur-ngatur lagi untuk settingannya, cukup di awal saja. Nah, ini selanjutnya saya copy kemudian pastekan di slide berikutnya. Oke, ini paste lagi sampai yang terakhir ya. Nah, ini sudah tidak ada lagi nih di bagian rangkuman. Ini di rangkuman ada apa tadi tombol menu. Kita ambil aja di slide sebelumnya. Kita paste, kemudian kita sesuaikan. Yang untuk selesai di sini sebenarnya untuk tanda saja nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan nggak harus apa pakai selesai boleh boleh ya. Menu aja pakainya ya nggak masalah. Ini sebenarnya sebagai tanda saja, tapi saya gunakan interaktifnya untuk dikembalikan lagi ke menu ya. Jadi kalau udah diklik selesai sama saja nanti akan kembalinya ke menu pembelajarannya. Oke. Nah, itu ya untuk mengaktifkan hyperlink-nya ya, hyperlink atau interaktifnya di tombol-tombol menu selanjutnya dan sebelumnya. Sekarang kita coba memasukkan audionya ya Bapak Ibu ya, supaya ketika slide ini diklik untuk mengarahkan ke slide berikutnya itu akan muncul suara misalkan kling atau plak atau suara apa gitu ya. Nanti kita masukkan audionya. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu ingin memasukkan sound latarnya boleh juga, tapi Bapak Ibu silakan download dulu asetnya ya. Jangan yang ini ya waktunya ya, jangan yang berdurasi 3 menit. Cukup yang beberapa detik saja ya Bapak Ibu ya.
maksimal ya 30 detik gitu kan, itu untuk background. Tapi kalau yang untuk, eee, perpindahan antara slide ke slide itu biasanya cuman 1 detik, 2 detik ya, karena bunyinya hanya klik, plak gitu kan. Oke, kita coba ya. Di bagian toolbar yang di atas, Bapak Ibu langsung saja klik yang audio ya, gambar speaker ya Bapak Ibu ya. Silakan diklik, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini ya. Detailnya Bapak Ibu silakan berikan keterangan mau apa nih. Kalau saya di sini untuk sound latar dulu atau backsoundnya ya. Setelah itu baru kita upload. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah download dulu ya, download aset audionya. Silakan Bapak Ibu bisa cari di Google, cari yang bebas hak cipta ya. Nah, di sini kalau sudah di-download ada keterangannya dan kita pilih yang minimalistik saja Bapak Ibu. Kemudian fit to wrapper-nya diklik, enable auto play-nya diklik juga ya. Kemudian selesai, ini done ya. Kalau auto play artinya terus terus berputar nanti musiknya ya. Nah, ini tinggal diposisikan saja. Nah, karena minimalistik tadi ya, ininya yang kita pilih, jadi ada kelihatan ikonnya. Kita sesuaikan ya. Nanti Bapak Ibu tidak harus di bawah, sesuaikan saja di mana posisi yang menurut Bapak Ibu pas gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal copy ya yang ikon ininya dan pastekan untuk ke semua slide. Dari slide berapa berarti? 2 sampai slide 20 ya. Copy paste terus sampai slide yang terakhir. Nah, itu udah jadi Bapak Ibu ya untuk sound latarnya. Sekarang kita coba buat untuk sound yang perpindahan slide ke slide-nya ya. Caranya sama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik lagi ikon yang ini ya, audio ya, yang gambarnya speaker, kemudian di bagian title silakan sesuaikan. Nah, berarti di sini namanya saya kasih navigasi ya. Bapak Ibu sesuaikan aja. Kemudian di sini kita upload yang audionya yang sudah Bapak Ibu download. Nah, ini saya nanti sertakan juga ya di link drive, nanti Bapak Ibu bisa mengunduh. Tapi kalau misalkan ada referensi lain, Bapak Ibu mau ngambil sendiri, nyari sendiri boleh ya. Ininya pilih yang transparan Bapak Ibu. Kemudian klik yang enable autoplay-nya, selesai, klik done. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal posisikan. Nah, mau ditempatkan di mana nih? Kalau saya di sebelah sini aja, biar samping kanan kiri. Oke, tapi ini nanti tidak akan terlihat ya Bapak Ibu ya ketika di view gitu MPI-nya. Karena yang kalau latar itu kenapa terlihat supaya yang background latarnya itu bisa di-pause ketika kita sedang memutar video gitu. Karena di sini di MPI ada video. Nah, kemudian kita pastekan Bapak Ibu. Kita coba tengok ya di view ya, bagaimana hasilnya. Interaktifnya juga tadi kita belum lihat ya. Apakah sudah berjalan? Nah, ini nanti ada audionya ya. Audionya kalau tanda seperti ini berarti audionya sedang jalan itu. Nah, sepertinya semua tombol sudah berjalan dengan fungsinya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali ke edit. Kita akan melanjutkan untuk membuat video interaktif ya. Kita pilih nih video interaktif itu ada di slide berapa. Nah, di sini ya. Kalau saya tempatkan di slide ke 16. Kemudian kita masukkan video. Ini boleh juga masukkan video, tapi kalau misalkan kita masukkan videonya dari tools bar yang di atas tadi, ini tidak bisa berjalan interaktifnya ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan menggunakan cara ini hanya bisa menampilkan video saja yang hanya bisa dilihat. Silakan nggak apa-apa nanti Bapak Ibu kalau misalkan oh saya nggak akan buat interaktifnya dulu deh di ini di video gitu kan karena saya mau menampilkan yang untuk dilihat secara utuh dulu oleh siswa. Silakan boleh. Bapak Ibu boleh menggunakan file video yang sudah diunduh sebelumnya, tapi yang sebagai catatan videonya harus berdurasi maksimal 3 menit saja Bapak Ibu ya, dengan kapasitasnya tidak lebih dari 7 MB atau Bapak Ibu juga bisa mengambilnya dari channel YouTube. Tapi ya sekali lagi Bapak Ibu ini harus video Bapak Ibu sendiri ya, jangan kita ngambil dari video orang lain. Karena kita sedang mengusahakan bagaimana supaya
MPI yang sudah kita buat ini berisi aset-aset dan komponen-komponen di dalamnya itu semuanya terbebas dari hak cipta orang lain ya. Nah, ini kalau misalkan kita pakai YouTube, kebetulan saya sudah ada video sendiri ya. Ini mah hanya contoh saja karena ini videonya nggak sesuai dengan materinya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada materi yang sesuai gitu videonya ya, dan saya kan udah ada video ini mau bikin materi yang disesuaikan dengan video, ya silahkan gitu. Tapi nanti disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya ya Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajarannya apa. Oke, nah ini saya ambil dari channel YouTube saya sendiri Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bisa berkunjung ya di channel Pak Anggi si Guru Pulau. Oke, ini tinggal kita posisikan ya, kita rapikan. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita coba yang untuk video interaktifnya. Caranya di sini klik titik 3, cari di bawah yang interaktif video ya. Klik di sini. Kemudian akan diarahkan langsung Bapak Ibu ke halaman ini nih. Bapak Ibu di sini di bagian title silakan isi judulnya, kemudian upload ya. Klik di bagian upload. Saya akan mengupload video dari file ya, bukan dari YouTube. Jadi saya sudah membuat video sendiri ya, di sini sudah kita upload. Jangan lupa tadi maksimalnya 3 menit saja videonya ya. Kemudian kita langsung aktifkan saja di step 2-nya untuk interaktifnya Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud video interaktif ini di dalam video itu nanti akan muncul Bapak Ibu, akan muncul jenis-jenis soal dan nanti bisa dikerjakan di saat proses pemutaran video tersebut ya. Tapi soal-soalnya itu nanti yang muncul disesuaikan Bapak Ibu dengan materi yang ada di video pembelajaran tersebut. Nah, caranya di sini kita tentukan dulu nih, tentukan timingnya. Mau di menit keberapa yang nantinya dapat memunculkan soal interaktif tersebut. Nah, saya ini di menit ke berapa? 1:48. Kemudian kita pilih di bagian atas Bapak Ibu di toolbarnya. Saya mau pilih yang pilihan ganda single choice. Pilih single choice di sini. Oke. Klik ya di ini. Kemudian di bagian atas itu ada display time ya. Biarkan saja display time-nya Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya itu ini saya langsung pilih yang ini aja dulu ya. Karena ada dua pilihan kan, ada button dan ada poster. Saya pilih yang button dulu. Setelah itu, oh ya di sini Bapak Ibu harus sudah menyiapkan dulu ya asesmennya, soal-soalnya dari misalkan di MP ini saya atau Bapak Ibu akan memasukkan beberapa jenis soal interaktif. Nah, Bapak Ibu harus buat dulu tuh soalnya ya. Supaya nanti bisa memudahkan Bapak Ibu dan mempercepat ya, mempercepat dalam proses pembuatan interaktif di MPI-nya. Nah, ini saya sudah salin semua soalnya Bapak Ibu. Ini soal yang pertama pilihan ganda dulu, single choice. Bapak Ibu bisa buat dengan ini ya, bantuan dari AI gitu kan. Kalau saya ini menggunakan cloud. Bapak Ibu bisa buat sendiri juga, itu lebih bagus lagi. Kemudian di sini di bagian bawah kita langsung kembali ke laman kerjanya. Nah, ini di checklist ya, bagian pause video kita checklist. Di bagian apa nih title kita biarkan keterangannya ya single choice ya, karena ini keterangan dari jenis kuisnya ya. Kemudian di bagian kolom labelnya Bapak Ibu bisa kasihkan keterangan. Nah, di sini saya coba berikan keterangan pilih salah satu atau satu jawaban benar. Bapak Ibu silakan bisa berikan keterangan lainnya. Nah, di bagian question kita masukkan soalnya Bapak Ibu ya. Soalnya. Oke, terus jawabannya di mana? Jawabannya di sini Bapak Ibu di kolom alternatif. Nah, setiap jawaban benar Bapak Ibu nanti tempatkan di kolom paling atas ya, kolom alternatif yang paling atas tadi. Selanjutnya di kolom alternatif yang di bawahnya itu ya pilihan tambahan untuk option jawaban lainnya. Kalau misalkan kurang, oh ternyata ini cuma ada 2, tinggal ditambahkan aja add answer. Nah, setelah Bapak Ibu selesai mengisi kolom soal dan optionnya, di sini ada berapa? 4 option ya, 4 option. Silakan Bapak Ibu boleh memberikan skornya juga di bagian kolom ini Bapak Ibu ya.
0% sampai 100%. Untuk soal pertama di pilihan ganda yang ada di video interaktif, Bapak Ibu akan memberikan soal berapa ya. Di sini saya berikan soal jika jawabannya benar adalah 100. Kemudian setelah itu tinggal done, selesai. Maka nanti munculnya akan seperti ini Bapak Ibu. Soal itu akan muncul ketika diklik. Nah, ini kenapa tidak bisa diklik karena masih di dalam laman edit ya. Nanti bisa dilihat di laman view-nya Bapak Ibu. Nah, karena dalam video ini saya akan memasukkan dua jenis soal, maka di sini saya menentukan timingnya lagi untuk yang kedua. Dan yang kedua ini saya coba masukkan soal yang masih pilihan ganda ya. Di sebelahnya tadi ya kita pilih. Ya kalau yang tadi single choice, yang ini saya masukkan multiple choice. Caranya sama Bapak Ibu ya. Nah, ini di bagian titelnya, cuman tadi di bagian atas saya pilihnya yang poster Bapak Ibu ya, bukan yang button lagi. Saya pilih yang poster. Kemudian silakan Bapak Ibu tinggal isi titelnya dan questionnya juga diisi ya. Pilihannya itu ada di ini ya Bapak Ibu ya, di available option. Nah, kalau ini nggak harus di atas jawaban benarnya. Silakan Bapak Ibu masukkan semua, kemudian setiap jawaban benar Bapak Ibu klik yang ininya ya, benarnya ya, correctnya ya. Nah, itu. Silakan Bapak Ibu mau memberikan optionnya berapa ya. Tapi saya sarankan sih jangan banyak-banyak, maksimal 5 aja. Dan untuk pilihan jawaban benarnya ya minimal 2 lah ya, atau bisa 3 ya. Jangan satu, karena kalau satu kan nanti larinya ke single choice. Nah, ini sudah kita masukkan semuanya, terus jawaban benarnya juga kita sudah cek correctnya, nilainya kita masukkan berapa ya, 100 kemudian done. Nah, di sini Bapak Ibu rapikan nih. Kalau di multiple choice mah bisa dirapikan ya. Kalau di single kan tadi sudah tampilannya seperti itu ya, terkunci. Kalau di sini bisa dirapikan. Nah, munculnya seperti ini Bapak Ibu ya. Tapi di sini ada yang kurang kayaknya. Kita coba edit lagi. Saya tambahkan instruksi di bagian soalnya supaya anak-anak tidak bingung ya kalau mengerjakan soal nomor berapa ini? Berarti nomor 2 ya, nomor 2. Saya berikan keterangan di sini, pilihlah 3 jawaban benar. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan ya instruksinya seperti apa. Oke, kita kembali ke klik yang ini selesai. Nah, di bagian bawah juga boleh klik down atau yang di atas juga ada ya tadi ya. Nah, seperti ini tampilannya. Tuh, soalnya sudah ada tambahannya kan keterangannya ya Bapak Ibu ya. Kita klik down. Oke, kita rapikan lagi nih kalau misalkan di bagian video ini masih kurang lebar atau menutupi bagian template ya, atau kita geser kurang ke tengah, nah itu nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri. Oke, selesai Bapak Ibu kita membuat soal interaktif di video ya. Saya cukup membuat interaktifnya 2 saja di video. Selanjutnya kita masih membuat soal interaktif tapi untuk di slide berikutnya ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 halaman atau 3 slide yang khusus untuk kuis interaktif Bapak Ibu. Saya buka yang halaman berapa nih? 17 ya. Untuk kuis pertama saya pilih fill in the blanks. Bapak Ibu seperti biasa ya di bagian interaktif ini Bapak Ibu tinggal pilih nanti di toolbars mau jenis apa gitu yang untuk nanti bisa ditampilkan di MPI-nya. Saya pilih fill in the blanks. Kemudian teks deskripsinya itu nanti Bapak Ibu berikan keterangannya apa, dan di teks blok inilah Bapak Ibu memasukkan soal beserta kunci jawabannya. Nah, saya sudah ada nih ya contohnya. Ini saya coba kopikan saja untuk keterangan di bagian teks deskripsinya dulu ya di sini. Oke, saya berikan keterangan. Keterangannya adalah di sini Bapak Ibu, lengkapi kata-kata yang rumpang karena di sini kita akan mengisi kalimat rumpang ya. Tapi disarankan Bapak Ibu untuk isiannya, untuk jawabannya itu dengan satu kata saja ya Bapak Ibu ya. Satu kata, tidak tidak usah panjang-panjang ya. Ini sama saja mirip dengan soal uraian singkat sebenarnya. Oke, lengkapilah kata-kata rumpang yang ada
pada paragraf berikut. Nah, baru di bagian ininya, text blocks-nya kita pastekan soal dan jawabannya ya. Jawabannya jadi sudah ada di dalam ini Bapak Ibu, dalam paragraf ini. Cuman setiap jawaban ini kita berikan tanda ya. Tandanya adalah tanda bintang ya. Jadi kata jawabannya itu terkunci dengan kita tempatkan tanda bintangnya di depan dan di belakangnya. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini udah selesai nih sebenarnya nih, udah selesai untuk buat soal fill in the blank ini. Oke, terus kita ke bawah bisa memberikan nilai ya Bapak Ibu ya. Nilainya ada nggak? Di sini skor range-nya kita berikan 100. Kemudian udah tinggal klik down. Nah, bisa di atas atau bisa di bawah. Selesai untuk kuis yang ketiga. Nah, kita rapikan lagi di sini supaya tampilannya nanti bisa dalam satu halaman ya. Kalaupun lebih ya nggak masalah, ini juga bisa di scroll nanti nih, ada alat untuk scrollnya tuh. Oke, ini kita rapikan posisinya. Nah, seperti ini bentuk soal dari fill in the blank. Jadi nanti anak-anak bisa mengisi itu bagian kotak-kotak yang kosong. Ya, Bapak Ibu bisa membuatnya terlebih dahulu soal fill in the blank dengan contoh berikut. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita ke halaman kuis yang kedua. Kita klik dulu halaman kosongnya, terus kita ke toolbar, kita pilih yang saya mau memasukkan jenis soal benar salah ya. Nah, ini title-nya kita biarkan saja ya, true atau false. Kemudian correct answer-nya nanti kita pilih lagi ya Bapak Ibu, kita masukkan dulu nih soalnya. Biasanya soal benar salah itu ini ya berbentuk pernyataan ya. Pernyataan atau misalkan pengertian dari istilah gitu ya. Nah, kita masukkan di sini di kolom question. Kita pastekan saja dari soal tadi yang sudah kita copy. Nah, di sini kita pilih jawabannya benar atau salah. Kemudian di bagian behavior setting, Bapak Ibu bisa juga menambahkan ini ya, feedback untuk jawaban benar dan jawaban salahnya. Kalau sudah selesai, di sini kita klik done ya, Bapak Ibu ya. Nah, oke, di sini kembali kita rapihkan lagi halamannya supaya soal interaktif ini bisa tampil dalam satu halaman supaya lebih rapih dan enak dilihat ya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke jenis soal berikutnya. Di sini saya akan memasukkan jenis soal drag the word ya. Ada di bagian titik 3 kemudian pilih drag the word. Kita kembali berikan keterangan di judulnya dan lengkapi juga bagian kolom yang ada di bawahnya seperti yang ada di teks ini ya, deskripsi. Kita berikan keterangan ya atau instruksinya apa gitu. Kemudian di bagian teksnya kita masukkan soal beserta jawabannya. Ini hampir mirip ya dengan fill in the blank ya. Jadi soalnya berbentuk paragraf kemudian ada jawabannya. Setiap jawaban itu harus ada ditandai dengan bintang ya dan ditutup lagi dengan bintang. Di bagian distractor ini diisi untuk jawaban pengecohnya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang salahnya ya masukkan di sini. Oke, cukup 2 saja ya, ya maksimal 3 lah. Kemudian berikan penilaiannya di sini biarkan saja bagian apa nih atau bisa di checklist juga yang instan untuk feedbacknya. Udah selesai, klik done. Nah, di sini kita kembali rapikan ya, supaya bisa tampilannya dalam satu halaman. Ini halamannya terlalu ini ya, terlalu kecil ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri halamannya ya untuk lebih lebar dan lebih luas lagi. Oke, nah nanti ya seperti ini Bapak Ibu tampilannya ya. Ada soalnya, ada kotak kosongnya, di bawahnya ada kotak yang sudah berisi jawaban. Nanti anak-anak tinggal memasukkan pilihan kotak yang isi jawabannya benar gitu ya, dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang kosong yang ada di dalam paragrafnya. Ya, kita view dulu Bapak Ibu. Coba kita lihat apakah kuisnya sudah berjalan dengan
baik atau belum ya fungsinya ya. Nah, kita mulai dari video. Di video ini kalau kita play di sini, muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini diklik baru keluar soal interaktifnya. Tadi apa ya? Pilihan ganda ya. Single choice ya. Kemudian untuk yang jenis soal kedua masih di video interaktif juga. Kita klik dan di waktu yang tadi sudah kita setting ya untuk memunculkan interaktifnya. Nah, sudah muncul ya. Ini bentuknya apa tadi? Multiple choice ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini nanti yang akan muncul di MPI-nya. Oke, kalau sudah selesai, kita klik selesai, kemudian kita masuk ke kuis. Di sini ada jenis yang ketiga, tadi jenis soal ketiga itu fill in the blank. Nah, nanti anak-anak mengisikan satu kata ya untuk melengkapi kalimat yang rumpangnya. Ini contohnya, kemudian bisa dicek nanti. Nah, ini jawabannya juga bisa dicek. Oke, sudah selesai. Klik selanjutnya, ini tadi jenis benar dan salah ya, jenis soalnya benar dan salah. Kemudian klik selesai, yang ini drag the word ya, drag the word. Ini memasukkan kata di kolom-kolom yang sudah tersedia. Oke, kemudian klik jawabannya. Nah, ini ya jawaban benarnya tuh. Oke, selesai sudah referensi, dan terakhir di bagian skornya ya seperti ini nanti munculnya ya Bapak Ibu. Dan selamat Bapak Ibu sudah berhasil membuat MPI lengkap dengan video dan kuis-kuis interaktifnya. Selanjutnya kita simpan project Bapak Ibu dan kita publish HTML5-nya. Nah, di sini Bapak Ibu sebelum kita publish ya atau mengekspornya, Bapak Ibu simpan dulu projectnya supaya nanti ketika Bapak Ibu ingin mengeditnya lagi ya, Bapak Ibu masih bisa gitu ya dengan membuka file H5P-nya, bukan file aplikasinya ya Bapak Ibu, beda ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat project di Lumi nih, Bapak Ibu simpan, nanti bentuknya H5P. Kita coba lihat ya filenya ya. Ini kita simpan dulu projectnya. Nah, ini H5P udah tersimpan. Kita lihat di foldernya. Bapak Ibu tempatkan di mana gitu ya filenya. Nah, kalau saya tempatkan di download. Nah, ini coba Bapak Ibu lihat. Filenya berbentuk H5P. File ini yang dapat Bapak Ibu buka kembali untuk melanjutkan project Bapak Ibu atau untuk mengedit project Bapak Ibu yang belum selesai. Coba kita buka lagi ya, klik 2 kali. Jadi dari sini bukannya, bukan dari aplikasi awal. Kalau aplikasi kan dibuka ketika kita pertama kali membuat project ya. Tapi kalau sudah kita buat project, sudah kita simpan, maka akan ada file baru lagi, filenya H5P, dan file H5P itu yang dapat Bapak Ibu buka untuk kembali mengedit dan melanjutkan project yang belum selesai gitu. Jadi membuat MPI di Lumi itu nggak harus selesai dalam satu waktu ya, bisa dilanjutkan besok lagi. Cuman ya itu tadi, Bapak Ibu jangan lupa untuk menyimpan projectnya dulu supaya bisa tersimpan apa yang sudah Bapak Ibu buat ya. Nah, ini sudah terbuka ya file yang tadi yang sudah kita simpan sebelumnya, dan di sini Bapak Ibu bisa melanjutkan project yang belum selesai. Tapi kalau misalkan udah selesai ya, jangan lupa disimpan lagi, baru kemudian kita ekspor. Di sini klik bagian export dari file ya. Kemudian di bagian settingan ini kita pilih yang all-in-one HTML file. Baru di sini export now. Klik saja di sini export now. Jadi tidak usah banyak ambil settingan-settingan lainnya. Kita simpan di mana filenya ya? Silakan terserah Bapak Ibu. Kalau saya mau saya simpan di download ya supaya jadi satu dengan tadi file H5P-nya ya. H5P-nya ini masternya. Kalau yang kita simpan ini, yang ekspor ini, nanti hasilnya berbentuk HTML5. Nanti kita coba lihat bedanya gimana sih ya file H5P dan HTML5. Oke, kita ke folder. Nah, ini Bapak Ibu bentuknya HTML5 ya. Dan ini yang nanti bisa Bapak Ibu buka untuk mengakses MPI yang sudah jadi. Tapi Bapak Ibu, link ini belum bisa Bapak Ibu bagikan ke anak-anak ya. Nah, jadi hanya bisa baru dibuka di perangkat Bapak Ibu saja.
terkecuali Bapak Ibu mengirimkan file HTML5-nya ya, yang kemudian dapat di-download lagi oleh siswa atau oleh guru lain dan dibuka dari perangkatnya masing-masing. Tapi kalau dengan linknya belum bisa. Nah, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa mengakses MPI ini dengan tautan atau link web ya? Nah, caranya Bapak Ibu bisa membuat hostingannya dulu. Bisa menggunakan GitHub, bisa menggunakan AppScript, bisa menggunakan Netlify ya, atau Bapak Ibu bisa menautkannya, mengembednya ke Google Sites, kemudian bisa juga dengan menggunakan Canva, bisa juga ke blog ya. Tapi di sini saya coba berikan satu cara ya, bagaimana Bapak Ibu bisa mengambil link hostingannya dengan menggunakan Netlify. Nah, langkah yang pertama Bapak Ibu coba buka lagi foldernya ya. Tadi untuk file HTML5-nya tersimpan di folder mana. Kemudian rename dulu Bapak Ibu, ganti namanya dengan menggunakan index ya, pakai X bukan pakai KS ya, tapi pakai X, index. Kemudian Bapak Ibu langsung saja ke Google ya untuk masuk ke websitenya Netlify. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik saja ya Netlify, kemudian silakan sign up kalau Bapak Ibu belum punya akunnya, tapi sepertinya login langsung saja boleh ya. Nanti akan diarahkan ke akun dari Google Bapak Ibu. Kalau misalkan pakai belajar.id ya, Bapak Ibu tidak bisa masuk, Bapak Ibu bisa pakai akun lain ya Bapak Ibu ya. Oke, terus berikutnya setelah itu di sini lanjutkan, dan nanti Bapak Ibu akan mengisi data ya Bapak Ibu ya. Nah, ini data standar saja, isi namanya, kemudian nama depan, nama belakang, dan di sini Bapak Ibu milihnya apa. Saya milih yang personal aja. Kemudian di sini untuk yang basic juga boleh sebenarnya Bapak Ibu ya. Untuk pemula juga boleh. Terus di sininya silahkan Bapak Ibu pilih sesuai dengan profesi Bapak Ibu ya. Ini tidak berpengaruh kok, tidak berpengaruh ya. Terus klik di sini untuk titel apa nih? Panggilannya ya, panggilan dari akunnya apa. Saya menggunakan nama saya sendiri. Kalau Bapak Ibu silakan bebas menggunakan apa gitu ya untuk nama dari hostingannya. Terus continue. Nah, setelah itu inilah Bapak Ibu tempat untuk Bapak Ibu mengambil file HTML5 yang nanti akan kita jadikan link ya atau tautan. Kita ambil indeksnya ya, kita masukkan di sini. Bapak Ibu bisa menarik filenya juga ya dari folder tadi, atau bisa langsung insert seperti tadi, kita klik insert, kemudian kita cari file HTML5-nya yang tadi namanya sudah kita rubah menjadi indeks. Kita tunggu Bapak Ibu, kita tunggu prosesnya sampai nanti muncul seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya sudah jadi linknya Bapak Ibu ya. Nah, itu di bagian atas yang warna hijau, itu linknya sebenarnya. Cuman kita coba ganti namanya dulu ya Bapak Ibu ya. Itu kan namanya nggak jelas ya. Kita ganti dulu namanya, klik di bagian domain. Nah, ini ya linknya. Kita pilih yang option, kemudian kita edit project namanya ya. Namanya kita ganti, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan MPI-nya ya. Saya pakai keterangan MPI Pancasila. Terus tambahan apa lagi ya? Untuk sub pembahasannya ya boleh ya ditambahkan ATHG gitu. Ini nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan. Udah tinggal save, tapi harus centang hijau dulu ya Bapak Ibu. Kalau belum centang hijau berarti silahkan ganti nama yang lain. Setelah kita simpan, nah ini Bapak Ibu silakan link ini yang dapat Bapak Ibu bagikan ke siswa-siswi Bapak Ibu ya, sehingga anak-anak nanti akan dapat mengakses melalui link tersebut tanpa harus mendownload dulu file HTML5-nya ya. Jadi
Cukup sekian Bapak Ibu yang bisa saya berikan tutorialnya ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ciptakan inovasi melalui kreativitas Bapak Ibu. Sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.